Aku di sekolah Vianney itu udah dari kelas 1 SD, terus lanjut ke SMP, dan sekarang kelas 1 SMA Chelsea. Yang menurut aku spesial itu ya karena judo itu memiliki arti yang ju itu halus dan do itu yang artinya cara. Kemarin ini aku mengikuti kejuaraan daerah DKI Jakarta pastinya, dan aku menangkan juara 1. Dan setelah itu aku mengikuti kejuaraan Piala Kasat Cup yang pastinya mewakili DKI Jakarta. Sekolah Vianney ini memiliki ekstrakurikuler bela diri yaitu judo, berada di jenjang SD sampai dengan SMA. Jangan ragu, jangan bimbang, sama sekolah Vianney pasti disayang. Halo sahabat YBHK, perkenalkan nama aku Chelsea Audrey dari SMA Vianney kelas 10. Di sini aku akan menjadi host untuk podcast YBHK. Dan kita akan berbincang-bincang nih dengan sobat YBHK. Sobat YBHK, kalian tahu gak sih YBHK memiliki 7 nilai yang diterapkan. Dan di sini kita akan melihat perwujudan nyata dari beberapa nilai-nilai YBHK itu. Oleh karena itu, kita mengundang tamu yang sangat spesial. Kita mengundang narasumber yang berasal dari SMA Vianney. Dia adalah seorang siswi yang berprestasi dalam bidang judo. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut bintang tamu spesial kita pada hari ini. Halo Chelsea. Halo. Boleh dong perkenalkan diri dulu ke Sobat YBHK biar mereka makin tahu dan kenal kamu. Oke, halo Sobat YBHK, perkenalkan nama aku Aileen Clarista Chelsea. Aku berada di kelas 11. Berarti kita sekelas, wow, aku satu kelas sama seorang pejudo yang keren banget. Excited banget nih, aku semakin semangat buat nanya-nanya lebih dalam lagi nih tentang Aileen ini. Oke, aku boleh nanya-nanya kan ya? Boleh. Oke, makasih ya Aileen. Langsung aja, jadi kamu kan sekarang sedang menempuh pendidikan di SMA Vianney, kelas 10 ya? Betul. Nah, udah berapa lama sih kamu menempuh pendidikan di sekolah Vianney? Aku di sekolah Vianney itu udah dari kelas 1 SD, terus lanjut ke SMP, dan sekarang kelas 1 SMA Chelsea. Wow, berarti udah lama banget ya. Sobat YBHK, dia udah hampir 10 tahun menempuh pendidikannya di Vianney. Dan betah ya. Betah. Oke, kira-kira selama 10 tahun itu menempuh pendidikan di Vianney, momen-momen yang berkesan tersendiri buat kamu? Momen berkesan itu sangat banyak banget sih Chelsea. Salah satunya itu aku mendapatkan teman-teman yang sangat suportif ya, dan guru-guru yang sangat amat mendukung siswa-siswinya untuk berprestasi. Berarti di sekolah Vianney tuh baik guru maupun pergaulannya juga sama-sama mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya. Betul. Keren banget sih di sekolah Vianney ini ya. Oke, terus kita langsung aja ya. Kamu kan sedang menekuni bidang judo ya sampai sekarang. Nah, aku pengen tahu deh pengalaman kamu dari awal gitu. Awal-awal kamu tahu judo tuh dari mana sih? Awal aku tahu judo ya. Jadi kemarin ini tuh kan kita masih online ya karena PJJ COVID-19. Betul. Nah, jadi belum ada ekstrakurikuler tuh. Pas aku kelas 3 SMP, guru-guru itu udah offline tuh kan. Terus guru-guru membagikan formulir ekstrakurikuler. Dan di situ ada salah satunya judo. Terus kayak aku tertarik, apa sih judo? Karena sebelumnya kan aku emang udah pernah ikut bela diri ya, cuman emang gak dilanjutin. Jadi aku coba ikut judo, kelanjutan deh sampai sekarang. Wah, berarti emang udah passionnya nih Aileen dalam bidang bela diri ya. Nah, tadi kamu bilang judo tuh menarik banget ya buat kamu. Iya, betul. Kira-kira apa sih alasan dibalik ketertarikan itu? Apa yang spesial dari judo buat kamu Aileen? Yang menurut aku spesial itu ya karena judo itu memiliki arti yang ju itu halus dan do itu yang artinya cara. Jadi judo itu adalah ilmu bela diri yang halus gitu Chelsea. Padahal aku selama ini ya taunya tuh kalau udah dengar bela diri kekerasan lah pokoknya tinggal nonyok-nonyok doang. Tapi ternyata ada makna loh di dalamnya. Oh iya, judo itu juga filosofi judo itu menyempurnakan watak manusia loh. Wow.
Wow guys, ada filosofinya juga loh. Keren banget judo ini. Aku jadi tertarik deh. Aduh, apakah aku harus ikut judo juga nih teman-teman? Boleh. Mungkin sebagian dari kita nih, sebagian dari Sobat YBHK dan termasuk aku juga belum terlalu tahu nih perbedaan antara judo dengan jenis bela diri lainnya. Karena kan kelihatannya sejauh ini ya mirip-mirip aja. Kira-kira ada gak sih perbedaan antara judo dan jenis bela diri lainnya? Perbedaannya ya, aku ambil salah satunya contoh taekwondo ya. Oke. Taekwondo itu kan ilmu bela diri yang menggunakan kaki ya. Tapi judo itu ilmu bela diri yang menggunakan kuncian badan, kuncian sendi, dan cekekan Chelsea. Aku simpulin dari jawaban kamu berarti taekwondo kuncinya di kaki ya? Sedangkan untuk judo lebih ke pertahanan diri. Betul, defensif. Oh keren, berarti emang ada perbedaannya ya, meskipun kelihatannya mirip-mirip gitu. Oke, bahas lagi tentang pengalaman kamu selama ngejudo. Kira-kira tuh kan kita taunya di sini kamu tuh perjuangannya hebat banget ya, sampai udah ikut lomba-lomba dan segala macamnya. Nah, ada gak sih kesulitan yang kamu hadapi mungkin di awal-awal atau di momen-momen tertentu pas kamu mendalami ilmu judo? Kesulitan sih nggak ada ya, karena pelatih di Judo Viani ini juga sangat amat step by step untuk ngajarinnya, sehingga pejudo-pejudo di Viani itu mudah mengerti apa yang diajarkan oleh senseinya. Berarti sekolah Viani emang top Marco top nih teman-teman dalam memilih guru. Betul. Berarti emang sekolah Viani ini mendukung banget ya siswinya untuk berperan aktif gitu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oke, nah kan kita sama-sama pelajar nih ya Aileen, kita sekelas juga. Aku penasaran gimana cara kamu bagi waktu antara latihan judo sama belajar dalam akademik. Karena yang aku tahu nih, meskipun kamu sibuk latihan judo, tapi kamu tuh tugasnya gak ada yang keteteran dan semuanya tuh terstruktur gitu loh. Gimana sih tipsnya tuh? Cara aku bagi waktu ya, jadi setelah aku pulang sekolah sebelum aku latihan, itu biasanya aku mengulang kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Dan setelah aku selesai latihan sampai di rumah, aku mengerjakan PR dan aku belajar untuk ulangan di hari esoknya. Dan juga aku bagi waktu untuk istirahat, karena istirahat itu sangat penting buat kesehatan tubuh. Bener banget. Sobat YBHK, kalau kita nggak istirahat, kita bisa aja kelelahan gitu ya. Nanti malah jadi nggak terstruktur nih kehidupan kita. Berarti kalau misalnya berbicara soal bagi waktu, kita berarti harus disiplin ya teman-teman. Betul. Dan disiplin itu merupakan salah satu nilai YBHK yang sudah diterapkan. Ini adalah bukti nyatanya teman-teman Aileen, karena sudah menerapkan nilai disiplin dalam YBHK itu ya. Oke, keren banget Aileen. Nah, tadi kamu di awal bilang kalau kamu tuh ikut judo karena penasaran ya? Nah, kira-kira apa sih yang menginspirasi kamu hingga sekarang masih menekuni judo gitu? Apa yang membuat kamu jadi semakin ingin mendalami judo gitu? Jadi awalnya itu kan aku ada minat di judo dan aku memiliki niat. Dan karena ada minat dan niat tersebut, jadi aku tuh bersemangat dalam mengembangkan potensi di judo sehingga mengikuti berbagai macam kejuaraan. Wah, berbicara soal kejuaraan ya Aileen, aku jadi penasaran kamu udah ikut lomba apa aja sih dan kejuaraan apa aja gitu dalam judo ya. Aku ambil contoh yang kemarin ini aku baru memenangkan kejuaraan tersebut ya. Kemarin ini aku mengikuti kejuaraan daerah DKI Jakarta pastinya, dan aku memenangkan juara 1. Dan setelah itu aku mengikuti kejuaraan Piala Kasat Cup yang pastinya mewakili DKI Jakarta dan membawa nama baik sekolah. Wah, berarti keren banget. Udah bawa nama DKI Jakarta, bawa nama baik sekolah juga. Berarti keren banget ini perjuangan Aileen sampai bisa meraih kejuaraan-kejuaraan itu. Dan ini juga membuktikan ya bahwa dalam seni bela diri yang Aileen terapkan itu ada ketangguhan. Kita butuh ketangguhan dalam seni bela diri. Betul Aileen? Ketangguhan itu juga termasuk dalam nilai YBHK kan ya Chelsea? Iya betul banget. Ketangguhan itu masuk ke dalam nilai YBHK dan udah diterapkan juga oleh Aileen. Nah, aku di sini tuh udah ngerasain banget ya semangat-semangat dari Aileen nih, udah membara-bara banget. Biar semangat Aileen dan ketangguhan Aileen juga tersalurkan ke sobat YBHK yang lagi nonton, boleh dong Aileen kasih bisa berupa pesan ataupun motivasi untuk sobat YBHK yang lagi nonton biar mereka juga semangat nih. Jadi aku tuh memiliki satu kunci dalam diri aku, yaitu aku tuh harus pantang menyerah.
Karena kita tuh sebagai manusia, apalagi kita sebagai siswi masih bersekolah, kita tuh harus menghadapi apa yang ada di depan mata kita. Jadi kita tuh harus pantang menyerah, Chelsea. Berarti kita emang gak boleh gampang menyerah ya teman-teman. Itu adalah juga ketangguhan ya, ketangguhan. Karena kita, kalau misalnya kita menyerah gitu aja nih, dikit lagi kita udah berhasil. Wah, sayang banget Sobat YBHK. Sobat YBHK juga harus berusaha semaksimal mungkin pastinya, dan terus mencoba berulang-ulang kali gitu loh. Bener banget, kita gak boleh gampang menyerah gitu aja ya. Betul. Oke, untuk sebelum menutup sesi podcast pada hari ini, hari yang spesial ini, aku ada satu pertanyaan terakhir yang spesial juga nih. Apa tuh? Penasaran ya? Oke, ada Sobat YBHK yang abis nonton podcast ini nih, terus jadi mikir, aduh, aku tertarik nih mau ikut judo juga. Gimana sih? Apa sih yang harus mereka lakukan gitu biar mereka bisa ikut judo juga? Misalkan nih Sobat YBHK masih bersekolah dan tapi ingin memiliki ilmu bela diri, Sobat YBHK bisa daftarin diri kalian aja di Sekolah Vianney, karena di Sekolah Vianney ini memiliki ekstrakurikuler bela diri yaitu judo, yang dimana itu tuh berada di jenjang SD sampai dengan SMA, Chelsea. Nah, itu mantap banget teman-teman, karena kalau kalian SD, SMP, SMA bisa belajar bela diri loh kalau kalian gabung sama kami di Sekolah Vianney. Jadi kalau kalian punya teman, kakak, adik, ponakan, saudara, sepupu, pokoknya semuanya deh. Jangan lupa ya untuk ajak mereka bergabung dan daftarkan diri kalian untuk bergabung bersama kami di Sekolah Vianney, karena PPDB-nya belum ditutup loh. Daftarin diri kalian ya. Let's go. Jangan ragu, jangan bimbang, sama Sekolah Vianney pasti disayang. Oke, makasih banyak ya Ailin atas Chelsea. waktunya. Makasih banyak udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan di podcast ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk para Sobat YBHK yang udah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Kita akan menutup sesi podcast pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, dan dadah Sobat YBHK.